Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Fadli Kasman. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan artificial neural network ataupun jaringan saraf tiruan. Di mana pada materi ini terdapat di dalam buku yang dibuat oleh Ivan Nunes da Silva dan kawan-kawan yang berasal dari Brazil. Ya, pada video kali ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan teori dasar dari jaringan saraf tiruan dan juga fitur utamanya. Ya, langsung saja teori dasar. Ya, apakah itu jaringan saraf tiruan? Jadi jaringan saraf tiruan pada dasarnya dalam bahasa Inggris neural network, yang mana merupakan bagian ilmu dari artificial intelligence ataupun AI, ya, kecerdasan buatan. Kita sering mendengar terkait dengan AI, yang mana bagian-bagian besarnya sangat luas. Ya. Ada terkait dengan data, ada terkait dengan dan bagian-bagian lainnya. Ya, pada kali ini kita akan khusus membahas terkait dengan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ini memiliki kemampuan untuk memperoleh dan memelihara pengetahuan, ya, yang mana berbasis informasi dan dapat didefinisikan sebagai satu set unit pemrosesan yang diwakili oleh neuron buatan yang kemudian saling terkait oleh banyak interkoneksi hingga diimplementasikan oleh vektor dan matriks bobot sintetik. Kemudian jaringan saraf tiruan ialah merupakan model komputasi yang terinspirasi oleh sistem saraf dari makhluk hidup, ya, terkhusus manusia. Jadi gambarannya dapat kita lihat. Iya, gambaran daripada jaringan saraf tiruan ini, ya, seperti ini, otak manusia. Ya, kemudian digambarkan di dalam sebuah bagian-bagian layar, lapisan layar, ya, yang mana terdiri dari beberapa layar. Akan kita bahas pada bagian-bagian selanjutnya. Ya, kemudian ya, fitur utama dari neural network ini, ya, yang pertama ialah adapting from experience, yaitu beradaptasi dari pengalaman. Maksudnya ialah parameter internal jaringan biasanya bobot sinaptiknya disesuaikan dengan pemeriksaan, contoh berurutan, pola, sampel atau pengukuran yang terkait dengan perilaku proses, sehingga memungkinkan perolehan pengetahuan melalui pengalaman. Kemudian yang kedua ialah learning capability atau kemampuan belajar. Ya, neural network melalui penggunaan ini menggunakan metode pembelajaran. Ya, jaringan dapat mengekstrak hubungan yang ada antara beberapa variabel aplikasi. Kemudian yang ketiga ialah generalization capability atau kemampuan generalisasi. Setelah proses pembelajaran selesai, ya, jaringan dapat menggeneralisasi pengetahuan yang diperoleh. Kemudian memungkinkan estimasi solusi yang sejauh ini belum diketahui. Kemudian yang keempat ialah data organization, ya, yang mana setelah proses di generalization capability, selanjutnya di data organisasi atau organisasi data. Berdasarkan informasi bawaan dari proses tertentu, jaringan dapat mengatur informasi, ya. Oleh karena itu dapat memungkinkan pengelompokan pola dengan karakteristik umum. Selanjutnya ialah fault toleransi ataupun toleransi kesalahan. Ya. Dalam neural network, berkat tingginya jumlah interkoneksi antara neuron buatan, jaringan saraf menjadi sistem yang toleran terhadap kesalahan jika bagian dari struktur internalnya rusak sampai tingkat tertentu. Ya. Kemudian yang ke-6 ialah distributed storage, ya, yaitu penyimpanan terdistribusi.
Pengetahuan tentang perilaku proses tertentu yang dipelajari oleh jaringan saraf tiruan ini disimpan di masing-masing dari beberapa sinapsis antara buatan neuron. Oleh karenanya, dapat meningkatkan ketahanan arsitektur jika terjadi beberapa neuron hilang. Kemudian fitur utama yang terakhir ialah facilitated prototyping ataupun pembuatan prototyping yang difasilitasi. Ya. Bergantung pada kekhususan aplikasi, sebagian besar arsitektur saraf dapat mudah dibuat prototipe pada perangkat keras atau perangkat lunak keras ini setelah pelatihan proses biasanya diperoleh dengan beberapa operasi matematika dasar. Ya. Selanjutnya terkait dengan sejarah dari neural network ataupun jaringan saraf tiruan ini, di mana pada tahun 1943 ya publikasi pertama terkait dengan neuro computing oleh McCulloch and Fitch ya membuat paper tentang bagaimana neuron dapat bekerja ya. Kemudian pada tahun 1949 Donald Hebb memperkuat konsep neuron dalam bukunya dengan judul The Organization of Behavior yang memperkenalkan sebuah metode pembelajaran Hebbian, yaitu di mana metode tersebut memungkinkan suatu informasi dapat disimpan di antara jaringan saraf tiruan untuk dapat menjelaskan proses berikutnya. Ya, kemudian pada tahun 1958 Frank Rosenblatt yang memperkenalkan sebuah jaringan saraf tiruan perceptron yang merupakan dasar dari mesin jaringan saraf tiruan ini sehingga terus berkembang dari waktu ke waktu. Kemudian pada tahun 1960 Bernard Woodrow dan Marcion Hoff dari Stanford University mengembangkan model yang mereka sebut Andalin dan Mandalin, jaringan saraf pertama yang ditetapkan yang mana jaringan saraf pertama yang diterapkan pada masalah dunia nyata. Kemudian pada tahun 1969 Marvin Minsky dan Seymour Papert membuktikan bahwa perseptron terbatas dalam buku mereka yang berjudul Perceptrons. Ya. Kemudian selanjutnya pada tahun 1974, ya, Paul John Werbos memperkenalkan algoritma backpropagation untuk mendukung suatu proses dan lebih dalam untuk menjelaskan pembelajaran jaringan saraf lapis banyak perseptron, ya, Grossberg. Ya, dan pada tahun 1980 Grossberg mengembangkan jaringan ART atau Adaptive Resonance Theory. Ya. Selanjutnya pada tahun 1982 John Hopfield mengenalkan ide meminimalkan energi secara fisik dalam neural network. Ya, kemudian pada tahun 1986 Rummel, Tartt dan Williams memperkenalkan suatu algoritma yang memungkinkan penyesuaian matriks bobot jaringan dengan lebih dari satu lapisan. Kemudian pada tahun 1994 Hajan and Manhaj ya pelatihan forward jaringan dengan algoritma Marquardt. Ya. Selanjutnya pada tahun 1998 Pavlik memperkenalkan jaringan saraf tiruan berdasarkan konsep SPM ya atau Support Vector Machine yang juga dapat digunakan untuk klasifikasi pola dan regresi linear. Kemudian pada tahun 2003 BEU mengembangkan sirkuit terpadu saraf tiruan dengan beberapa konfigurasi terkait. Kemudian pada tahun 2009 Hyken mendeskripsikan secara rinci tentang beberapa fakta sejarah lainnya dalam proses perkembangan jaringan saraf tiruan sejak awal. Ya. Itu tadi bahwa sejarah dari jaringan saraf tiruan ya sangat panjang, bagaimana saraf tiruan saat ini benar-benar diimplementasikan dalam dunia nyata. Kemudian selanjutnya ialah potensial aplikasi area ya ataupun area potensial aplikasi ya. Jaringan saraf tiruan dapat digunakan dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan teknik dan ilmu pengetahuan. Ya, adapun area potensial yang dapat digunakan ialah yang pertama pemasangan kurva universal atau perkiraan fungsi. Ya, tujuannya ialah untuk mendeteksi hubungan fungsional antar variabel
biasanya bilangan real, sistem tertentu dari kumpulan nilai-nilai bermakna yang diketahui, aplikasi yang seragam mungkin. Ya. Kemudian yang kedua ialah kontrol proses. Ya. Kontrol proses di sini ialah kategori aplikasi ini terdiri dari mengidentifikasi tindakan kontrol yang mampu memenuhi persyaratan kualitas, efisiensi, dan keamanan. Kemudian yang ketiga ialah pengenalan ataupun klasifikasi pola. Tujuannya ialah untuk mengasosiasikan pola input sampel yang diberikan ke salah satu kelas yang ditentukan sebelumnya seperti dalam gambar, ucapan, maupun tulisan. Ya. Kemudian yang keempat ialah pengelompokan data. Ya, pada keadaan ini tujuannya adalah untuk mendeteksi dan mengidentifikasi kesamaan dari beberapa pola input untuk memungkinkan pengelompokan atau clustering. Ya. Kemudian yang kelima ialah sistem prediksi. Ya, tujuan dari sistem prediksi ini ialah untuk memperkirakan nilai masa depan dari proses dengan mempertimbangkan beberapa sampel sebelumnya yang diamati dan dalam domainnya. Kemudian yang keenam ialah optimalisasi sistem. Apa tujuan dari optimalisasi sistem ialah untuk meminimalkan atau memaksimalkan fungsi biaya tujuan untuk memetakan suatu masalah. Ya. Kemudian yang ketujuh ialah memori asosiatif. Tujuannya ialah untuk memulihkan pola yang benar, bahkan ketika elemen di dalamnya tidak pasti, ya, atau tidak akurat. Beberapa contoh tersebut pemrosesan gambar, sinyal transmisi, identifikasi karakter tertulis, dan lainnya. Ya. Itu tadi potensial aplikasi areas dari neural network. Kemudian selanjutnya ialah pada subbagian biological neuron ataupun neuron biologis. Ya. Pemrosesan informasi yang dilakukan oleh otak manusia dilakukan oleh komponen pemrosesan biologis tentunya, ya, yang beroperasi secara paralel untuk menghasilkan fungsi yang tepat, ya, seperti kita berpikir dan belajar. Ya. Pada dasarnya neuron ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ialah dendrit. Dendrit terdiri dari beberapa ekstensi tipis yang membentuk pohon dendritit, ya, seperti gambar di samping. Apa tujuannya ialah untuk memperoleh terus-menerus rangsangan dari beberapa neuron lain untuk penghubung atau dari lingkungan eksternal yang merupakan kasus beberapa neuron dalam kontak dengan lingkungan ataupun disebut neuron sensorik. Ya. Kemudian yang kedua ialah badan sel. Ya, badan sel bertanggung jawab untuk memproses semua informasi yang berasal dari dendrit untuk menghasilkan potensi aktivasi yang menunjukkan jika neuron dapat memicu impuls listrik di sepanjang aksonnya. Hal ini juga dalam tubuh sel di mana organel sitoplasma utama ataupun nukleus, mitokondria, sentriol, lisosom, dan sebagainya dari neuron dapat ditemukan. Kemudian yang ketiga ialah akson. Ya, akson ini terdiri dari perpanjangan tunggal yang misinya adalah untuk memandu impuls listrik ke neuron penghubung lainnya atau ke neuron yang terhubung langsung ke jaringan otot neuron eferen. Terminasi akson juga terdiri dari cabang-cabang yang disebut terminal sinaptik. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, sinapsis adalah hubungan yang memungkinkan transfer impuls akson listrik dari neuron tertentu ke dendrit lain. Ya, seperti yang kita lihat di gambar di samping ini, ya, bahwa tidak ada kontak fisik antara neuron yang membentuk persimpangan sinaptik sehingga elemen neural transmitter yang dilepaskan pada persimpangan bertanggung jawab untuk membantu transmisi dari satu neuron ke neuron lainnya. Ya. Kemudian kita lihat tabel terkait dengan sifat fisik otak manusia dan komponennya berdasarkan perkiraan, yang mana massa otak kita ini 1,5 kg, energi yang dikonsumsi otak itu ada 20%, kemudian panjang neuron 100, potensial istirahat kita minus 17, minus 70, kemudian potensi ambang batas minus 55, kemudian potensial aksi 35. Ya.
Ya, akan tetapi faktanya bahwa fungsi neuron bergantung pada hub bobot sinaptiknya yang juga dinamis dan bergantung pada kimia otak yang menurut Hodgkin dan Huxley pada tahun 1952. Singkatnya bahwa meskipun aktivitas yang berkaitan dengan neuron biologis mungkin tampak sangat sederhana pada awalnya, namun jika komponen-komponennya ketika berfungsi secara keseluruhan ya bertanggung jawab atas semua pemrosesan yang dijalankan dan dikelola oleh otak manusia. Ya, seperti yang kita lihat pada tabel ini bahwa potensial aksi membran saraf memiliki nilai negatif saat istirahat ataupun terpolarisasi. Ya, artinya ada konsentrasi ion negatif yang lebih besar di dalam membran daripada di luarnya. Ketika sel saraf dirangsang atau dipolarisasinya dengan impuls yang lebih tinggi dari ambang aktivitasnya, yaitu minus 55, yang disebabkan oleh variasi konsentrasi internal ion natrium ya, dan kalium, memicu impuls listrik yang akan merambat seluruh aksonnya dengan amplitudo maksimum 35. Ya. Kemudian tahapan yang terkait dengan variasi tegangan ini ya ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, ini bahwa penting untuk ditekankan bahwa amplitudo 35 nilai maksimum dengan aksi adalah tetap dan benar-benar terpenuhi untuk semua neuron ketika mereka dirangsang. Namun durasi sinyal dalam waktu bervariasi. Ya, fakta ini dapat diamati secara independen dari kategori neuron ya, seperti konektor, efferent atau efferent. Ya. Segera setelah proses eksitasi berakhir, akibatnya membran akan direpolarisasi. Ya, artinya tegangan aksi akan kembali ke tegangan istirahatnya yaitu minus 70. Ya, seperti yang diilustrasikan pada gambar di samping. Ya, ya, seperti gambar di samping. Ya, mungkin ini yang penjelasan kita pada video kali ini terkait dengan apa sih dari jaringan saraf tiruan, kemudian apa sih bagian-bagian utamanya. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.